wabarakatuh. Hello everyone, come back again with me, Firda Hilmiatul Alia. Dalam pertemuan keempat ini, pada MK Introduction to Young Learners. Pada pertemuan ini saya akan meresum materi tentang English Teaching Methods and Approach for Children. Di sini banyak metodenya. Yang pertama itu konsep dasar pengajaran bahasa Inggris untuk anak. Anak-anak belajar bahasa melalui pengalaman langsung, permainan, dan aktivitas yang menyenangkan. Itu dikatakan oleh Cameron pada tahun 2001. Mereka memiliki rentang konsentrasi pendek, tetapi sangat cepat dalam meniru dan memahami makna dari konteks visual, gerak tubuh, dan situasi. Selanjutnya, menurut Scott Nettleberg 1990, pembelajaran bahasa untuk anak harus apa? Satu, bersifat konkret atau nyata dan menggunakan visual atau gambar. Menggunakan aktivitas fisik, memanfaatkan lagu, cerita, dan permainan, memberi banyak pengulangan tanpa membosankan. Selanjutnya, pendekatan metode utama dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak yang pertama adalah Total Physical Response, yaitu TPR. TPR ini melalui gerakan fisik yang menghubungkan kata dengan tindakan. Ciri-cirinya apa? Guru memberi instruksi, siswa merespon dengan tindakan. Tindakan tidak menekankan produksi bahasa sejak awal, membangun asosiasi antara bahasa dan gerakan. Contoh, ketika guru mengatakan touch your nose, kemudian siswanya akan menyentuh atau akan melaksanakan sesuai perintah guru tersebut. Kelebihannya apa? Menyenangkan, bisa mengurangi stres, cocok untuk anak usia dini, melatih pemahaman sebelum berbicara. Kekurangannya apa sih dalam menggunakan metode itu? Yaitu tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara jangka panjang. Selanjutnya, metode Communicative Language Teaching atau disebut CLT. Prinsipnya adalah untuk bahasa diajarkan untuk berkomunikasi, bukan hanya untuk menghafal struktur. Ciri-cirinya apa sih? Fokus pada makna dan fungsi bahasa, menggunakan kegiatan interaktif seperti role play, group discussion. Nah, kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Contohnya seperti apa? Conversation dengan siswanya. Kelebihannya apa ketika kita menggunakan metode CLT tersebut? Bisa mengembangkan kemampuan berbicara, melatih interaksi sosial, mendorong kreativitas anak. Kekurangannya apa? Setiap metode pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Dalam metode CLT ini kekurangannya apa? Membutuhkan pengelolaan kelas yang baik serta anak pemalu bisa kurang aktif. Selanjutnya, the natural approach. Ini dipelajari secara alami melalui pemahaman comprehensible input sebelum produksi. Ciri-cirinya apa? Fokus pada pemahaman pesan, bukan pada tata bahasa. Lingkungan belajar harus bebas dari tekanan, low affective filter. Produksi lisan muncul secara alami setelah anak siap. Contohnya apa? Guru bercerita menggunakan gambar atau ekspresi wajah sesuai siswa mendengarkan dan memahami ketika guru bercerita. Jadi metode ini tuh menggunakan cerita kemudian menggunakan gambar. Selanjutnya adalah storytelling approach. Berdasarkan prinsip ini membantu anak memahami konteks bahasa dan membangun imajinasi. Ciri-ciri apa sih? Menggunakan cerita anak, dongeng, atau fable. Mengintegrasikan listening, speaking, reading, writing. Contohnya apa? Guru membacakan cerita The Very Hungry Caterpillar. Anak menunjukkan kosakata makanan atau menggambar tersebut. Kelebihannya apa sih menggunakan metode itu? Satu, meningkatkan daya imajinasi dan empati, kontekstual dan menarik. Nah,
Yang terakhir adalah the lexical approach. Metode ini fokusnya pada apa? Prinsipnya fokus pada perasa dan kosakata, bukan hanya struktur tata bahasa. Ciri-cirinya apa? Mengajarkan seperti how are you, see you later, I don't know, menekankan pada pengulangan dan konteks alami. Contohnya apa? Kayak matching games atau memory games dalam permainan, kemudian ada memori kosakata tersebut. Apa sih perbandingan singkat itu? Nah, jadi perbedaannya itu, kalau TPR itu fokus utamanya pemahaman lewat tindakan, aktivitasnya seperti gerakan, instruksi. Cocoknya untuk apa? Untuk 5-9 tahun. Kalau CLT itu komunikasi, aktivitasnya seperti role play, game, cocok untuk 8 atau sampai 12 tahun. Natural approach itu input pemahaman. Itunya aktivitasnya cerita, visual, cocok untuk 6 sampai 10 tahun. Selanjutnya storytelling. Fokus utamanya apa? Imajinasi dan konteks. Aktivitasnya cerita gambar. Cocok untuk 6 sampai 12 tahun. Kemudian lexical approach. Kosakata, frasa, aktivitas seperti game, repetition atau pengulangan. Cocok untuk 8 sampai 12 tahun. Jadi di sini saya akan membacakan tugas individu, yaitu perbedaan TPR dan CLT. Kalau TPR itu physical response, jadi langsung menggunakan fisik. Jika CLT itu berkomunikasi bukan hanya menghafal. Kemudian apa? Kita harus mencari metode apa yang paling efektif untuk SD. Menurut saya, metode yang paling efektif itu SD adalah Total Physical Response atau TPR, karena anak-anak cenderung aktif, mudah bosan, dan lebih mudah memahami sesuatu melalui gerakan nyata. TPR membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, interaktif, serta mengurangi stres dalam belajar bahasa asing. Selain itu, metode ini juga membantu yang kuat sebelum beranjak ke tahap komunikasi yang lebih kompleks. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.